Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Muslimat NU Ranting Tambak Rejo Jombang beserta jajarannya. Yang kami hormati ibu-ibu muslimat yang selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bertatap wajah dengan senyum bahagia, tanda calon penghuni surga. Allahumma amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang lahirnya di bulan Rabiul Awal, yang ajarannya tak lekang oleh zaman hingga zaman milenial. Masya Allah, Nabi yang lahir di zaman onta tapi ajarannya sampai di zaman Toyota. Masya Allah, semoga barokah sholawat yang kita ucap akan menjadikan kita tergolong umat yang akan dikenal Nabi Muhammad di akhirat dan akan mendapat syafaat. Amin. Bu, kalau kulo bilang bu, jawabnya dalam. Kalau kulo bilangnya oh ibu-ibu, jawabnya engge dalam. Kulo ulang nggih. Bu, oh ibu-ibu. Alhamdulillah kita telah sampai pada bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat utama. Kenapa, Bu? Karena di situ bulan lahirnya manusia yang paling sempurna. Seperti lagu ini, bulan Maulud, bulan yang utama, bulan lahirnya Gusti Nabi kita. Tanggal 12 Isnin harinya, waktu fajar sodik itulah lahirnya. Sekarang bulan Rabiul Awal. Nah, walaupun tanggal 12 sudah berlalu, tapi tetap kita harus perbanyak sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sedang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wahai para orang-orang mukmin, marilah bersolawat dan berikan salam penghormatan kepadanya. Nah, di bulan Rabiul Awal ini perbanyaklah solawat. Moga Bu salat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah. Nah, selain perbanyak salawat itu juga perbanyak ibadah dan juga bersedekah. Bersedekah, Bu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dawuh pada hadis, barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham saja untuk merayakan Maulid Nabi, dia akan menjadi temanku di surga. Dengan 1 dirham, Bu, 1 dirham itu pinten? Kalau sekarang kira-kira 4.000. Nah, dengan uang 4.000 itu jenengan sampun diakui oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi temannya di surga. Kemarin itu Bu Nyai kulon niku pernah cerios waktu beliau mendampingi Abah untuk mengisi acara di acara Maulid Nabi. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu itu datang pada beliau. Terus beliau bilang, "Bu, kulon niku seorang pemulung. Saya punya 1 anak pungut. Suami saya meninggalkan saya 10 tahun lalu." Nah, beliau bercerita, penghasilan saya tuh gak sampai 10.000, tapi saya bagi 3 bagian. Yang pertama untuk pendidikan anak saya, yang kedua itu untuk saya sendiri, untuk kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir saya sedekahkan. Kemudian ibunya saya bilang kepada beliau, "Masya Allah, Bu, panjenengan adalah orang yang sangat mulia."
dengan penghasilan tidak sampai 10.000 itu beliau masih bisa bersedekah, beliau masih ikhlas bersedekah. Nggih, mosok panjenengan sing gajiane 1 juta, berjuta-juta, beratus-ratus ribu, mosok mboten saged sedekah, Bu? Saged nggih? Nggih. Terus kemarin saya juga ngaos weton kalih Abah Jabar. Beliau bercerita keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula tanglet, manusia pertama yang diciptakan iku sinten, Bu? Nabi Adam. Tetapi keutamaan Rasulullah itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum manusia dan makhluk-makhluk lainnya diciptakan. Yaitu apa? Nurnya Muhammad. Nurnya Muhammad itu sudah diciptakan oleh Allah sebelum makhluk-makhluk lain itu diciptakan. Kemudian diciptakanlah jasad Nabi Adam dan nur itu dititipkan kepada jasadnya Nabi Adam. Hingga turun-temurun Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai seterusnya sampai dititipkan ke Sayyid Abdullah ayah Nabi Muhammad. Kemudian Sayyid Abdullah itu menikah dengan Siti Aminah dan kemudian Nur Muhammad itu dititipkan pada rahim Aminah dan kemudian lahirlah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita, model terbaik di dunia dan berlaku sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Bu, ibu-ibu, Rasulullah itu adalah panutan yang sangat baik bagi kita. Adalah sebuah contoh yang sangat baik sebagai seorang suami, sahabat, dan juga seorang pemimpin. Sebagai seorang suami itu beliau adalah seorang yang sangat istimewa dan sangat romantis. Dan juga sangat setia. Seperti saat beliau itu menikah dengan Sayyidah Khadijah. Beliau menikah selama 25 tahun dan berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Nabi hanya memiliki satu istri saja. Masya Allah, baru setelah 3 tahun wafatnya Khadijah, baru Rasulullah diperintahkan menikah lagi dengan istri Nabi. Ada berapa, Bu? Ada 11, tambah 1. Satunya itu adalah Mariatul Qibti, yaitu budak yang dihadiahkan oleh Kaukas untuk Nabi. Saya mau cerita tentang keromantisan beliau dengan 2 istrinya. Dengan Sayyidah Aisyah. Nabi sering lari-lari dan jogging berdua. Makanya ibu juga sekali-sekali jogging sama suaminya. Jok masak terus. Sepaneng kok, Bu? Ya, mumet kabeh golek masak terus. Terus kadang Rasulullah itu juga mengalah, kadang juga Aisyah itu yang menang gitu. Terus memang hidup berumah tangga itu kan ngoten nggih, Bu. Kadang juga ada yang harus mengalah, kadang juga biar seimbang gitu loh. Terus lek semua njaluk menang tak yo geger kabeh. Nah, sekali-sekali ibu juga mengalah demi kebaikan bersama. Sekali-kali bapaknya juga suruh mengalah demi kebaikan bersama. Terus yang kedua itu dengan Sayyidah Saudah. Beliau itu sudah tua, yang sudah berkurang kecantikannya. Tetapi romantisnya juga tidak berkurang. Pada suatu saat itu Sayyidah Saudah itu memasak roti. Kemudian tiba-tiba Rasulullah itu datang. Adonan roti itu diambil oleh Rasulullah dan dicolekkan kepada dahi Sayyidah Saudah. Kemudian Sayyidah Saudah itu kan kaget, akhirnya beliau membalas. Nah, di situ terjadi bergurau. Apa istilahnya kayak gitu? Bercanda. Mereka bercanda di situ. Romantis nggih? Bercanda gitu. Terus ngeten. Jadi kalau berumah tangga itu jangan monoton, Bu. Jangan cuma datar gitu, ada romantis-romantisnya. Walaupun sudah tua. Soalnya kadang biasanya tua itu rasa romantis itu tiba-tiba hilang.
Nah, itu jangan sampai hilang, Bu, nggih. Contoh para istri Nabi dan juga Kanjeng Nabi. Karena ada banyak yang bisa kita teladani dari istri Rasulullah, di antaranya pendamping hidup yang bisa mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan bagi suami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.